Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, di video hari ini sesuai dengan janji saya akan membahas tentang high dividend stock ya. Saya akan mengupas ada 5 saham yang bisa menggantikan deposito para investor sekalian. Nah, kira-kira sahamnya apa nih? Yuk nonton videonya sampai selesai supaya tidak ketinggalan. Nah, bagi para penonton yang baru mungkin ketemu AJ Invest dan ingin bertanya seputar grup premium AJ Invest, bisa hubungi kami di Telegram ya, @AJInvestAdmin. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @AJInvestOfficial untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan bisa juga teman-teman melihat testimoni para member yang sudah bergabung di grup premium AJ Invest, oke? Nah, bagi para investor yang ingin mengakses eksklusif konten AJ Invest atau mensupport channel ini, bisa di traktir.id/AJInvest, oke? Yuk kita langsung saja mulai. Dividend investing ya. Kita melihat quick overview-nya dulu ya tentang dividend investing dan kenapa harus mempertimbangkan dividend investing. Oke, pertama ya teman-teman, ini bisa berpotensi untuk memberikan teman-teman sekalian ini passive income. Kenapa? Jadi ibaratnya teman-teman ada dana ya, uang misalnya 100 juta nih. Ini teman-teman gunakan ini untuk dividend investing. Ini cara kerja seperti ini. Teman-teman anggap beli sebuah perusahaan. Lalu nanti perusahaan tersebut mengelola duit teman-teman, akan mendapatkan sebuah keuntungan atau profit ya. Nanti profit itu akan dibalikin ke teman-teman dalam bentuk dividen. Nah, jadi intinya apa? Habis teman-teman beli sebuah perusahaan yang membagikan dividen cukup baik, jadi itu mereka seperti kayak membantu teman-teman untuk muter duitnya ya. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot buat trading saham setiap hari, tetapi tetap bisa mendapatkan consistent profit. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi teman-teman yang suka passive income, dividend investing pasti menjadi pilihan yang menarik buat teman-teman sekalian. Nah, kedua, ini menjadi pengganti deposito Anda ya. Jadi artinya apa? Sekarang kan teman-teman mungkin banyak tabungan ditaruh di deposito mungkin ya supaya tetap mendapatkan bunga ya. Nah, tetapi harus kita sadari bahwa inflasi juga bisa memakan duit teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya dengan bunga 3% sekarang ya, dan kita nggak tahu nanti inflasi siapa tahu makin besar bisa sampai 4% atau bagaimana ke tahun-tahun ke depannya. Ini artinya teman-teman duitnya makin kecil. Nah, jadi selain menaruh dana di dalam deposito, dividen ini adalah menjadi salah satu instrumen yang baik untuk pengganti atau substitusi deposito teman-teman ya. Karena dividen ini bisa berpotensi mendapatkan bunga yang jauh lebih besar dibanding deposito teman-teman sekalian. Nah, dan ketiga, ya ini bonus ya sebenarnya, teman-teman juga bisa mendapatkan potential capital gain. Contoh, membeli sebuah saham yang harganya 1.000 lalu menjadi 1.500 beberapa tahun kemudian ya. Jadi selain kita mendapatkan dividen setiap tahunnya, teman-teman berpotensi mendapatkan potential gain capital 50% tadi yang beli 1.000 menjadi 1.500. Jadi teman-teman bisa taruh uang 100 juta bisa mendapatkan 50 juta. Jadi teman-teman lihat berapa banyak benefit yang bisa didapatkan melalui dividend investing. Nah, tetapi ingat, selain ada benefit pasti ada resikonya ya. Resikonya apa? Ya perusahaannya siapa tahu tidak membagikan dividen di beberapa tahun ya. Ibaratnya gini, contoh perusahaannya terjadi masalah dan mereka profitnya agak tergerus nih, jadi mereka mempertimbangkan untuk tidak bagi dividen, atau mereka mau menggunakan profit mereka untuk ekspansi, jadi mereka tidak bagikan dividen dulu. Nah, kira-kira resikonya sih seperti itu ya. Jadi tetap teman-teman bisa pertimbangkan plus dan minusnya dari dividen investing. Oke, berikutnya, bagaimana sih cara kita mencari perusahaan amazing ya atau bagus yang membagi dividen tinggi? Nah, ini caranya seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Ini saya akan bagikan kriterianya ya, cara memilihnya bagaimana. Pertama, kita harus melihat track record di mana mereka itu selalu membagikan dividen setiap tahunnya ya. Jadi kalau misalnya dari tahun 2010 atau dari semenjak IPO atau dari sekian waktu ya, mereka terus membagikan dividen tanpa putus. Artinya mereka sebagai perusahaan memang berkomitmen ya membagikan hasil profit mereka kepada para investornya. Nah, ini adalah salah satu kriteria yang bagus ya. Jadi coba nanti teman-teman misalnya melihat di IDN Financial, melihat track record nih perusahaannya, apakah dia setiap tahun membagikan dividen. Kalau iya, ini artinya kriteria pertama oke nih ya, bisa dipertimbangkan. Kedua, jangan pilih perusahaan yang cyclical. Contohnya seperti apa cyclical? Yaitu batu bara. Nah, kenapa batu bara? Kan mungkin orang dengarnya dia punya dividen besar sekali. Nah, saya coba akan bagikan ya. Pandangan saya kenapa tidak di cyclical. Karena cyclical ini kan musiman ya. Jadi kalau misalnya harga komoditas lagi naik, itu nanti dividennya bisa tinggi. Ya, misal belasan persen, bahkan sampai 20%. Tetapi nanti kalau misalnya lagi nggak musim nih, contoh batu bara nih, artinya batu bara harga lagi turun. Itu nanti bagaimana? Perusahaannya profitnya bisa aja kecil atau bahkan bisa merugi. Nanti dividennya juga selain kecil atau bahkan tiba-tiba tidak membagikan dividen. Nah, makanya
cyclical ini menurut saya jauhi ya. Kalau yang bagi para investor yang nggak mau pusing, nggak perlu khawatir, pilihlah saham-saham yang membagikan dividen, tetapi nature perusahaan tersebut bukan cyclical ya atau siklus. Nah, ketiga adalah target yield harus lebih besar dari deposito ya. Ini pasti dong. Toh kita awalnya mau masuk ke dividen investing ya, atau melakukan dividen investing itu supaya mendapatkan return yang lebih dari deposito. Masa kita malah mencari sekarang saham-saham yang membagikan dividen tapi persentasenya lebih kecil dari deposito, itu berarti nggak matching ya dengan target kita. Nah, jadi dengan ketiga kriteria ini teman-teman bisa mencari perusahaan yang bagus ya dalam melakukan dividen investing. Yuk kita langsung mulai. Ini adalah pilihan pertama AJ Invest, yaitu Telkom ya, harga Telkom. Coba teman-teman lihat, ini di kanan ini ada dari Iden Financial, ini adalah track record di mana mereka membagikan dividen setiap tahunnya. Jadi kalau kita perhatikan dari tahun 2012, Telkom itu selalu membagikan dividen, kecuali tahun 2014 yang mereka tidak membagikan dividen. Tetapi setelah itu, mereka terus melakukan pembagian dividen secara rutin. Dan kita melihat jumlah dividen yang mereka bagikan cukup stabil ya, sekitar 150 dan 160. Dan kita lihat ada sedikit pertumbuhan ya, dari mulai tahun 2015. Nah, berarti kan kita melihat Telkom ini cukup bertumbuh ya net profitnya karena mereka bisa membagikan dividen yang lebih besar. Nah, saham seperti inilah yang menurut saya sangat layak teman-teman miliki ya. Kalau teman-teman belum mempunyai Telkom dan ingin melakukan dividen investing, Telkom ini perusahaan yang sangat layak untuk diperhatikan. Nah, di saat video dibuat, Telkom ini harganya sekitar 3.170. Jadi, potensi yield atau return yang teman-teman bisa mendapatkan adalah 5,3%. Ini cukup besar ya, kita bandingkan dengan deposito yang cuma 3% ini. 5% ini cukup signifikan. Nah, dan ingat teman-teman, kalau nanti 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan Telkom ini profitnya semakin besar, ini nanti dividennya ini bisa semakin gede. Jadi, mungkin sekarang 5%, tetapi nanti 10 tahun lagi siapa tahu bisa menjadi 7 atau bahkan 10%. Jadi, dengan harga sekarang, teman-teman sudah cukup menarik sih untuk membeli Telkom. Apalagi nanti kalau Telkom misalnya turun ke harga 3.000 atau bahkan ke 2.900, itu teman-teman nanti yieldnya semakin besar. Itu teman-teman boleh pertimbangan untuk memborong saham Telkom ini ya. Sekarang kita coba lihat harga Telkom sekarang di 3.170. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan harga sebelumnya ini cukup murah ya. Kita lihat waktu Telkom itu di tahun 2016 ini sekitar 2015 lah ya. Itu mereka di bawah 3.000, tetapi setelah itu ada terjadi kenaikan signifikan. Nah, sekarang Telkom ini sudah kembali ke harga 3.000 dan sempat di 2.000 lebih ya. Jadi teman-teman harus bisa perhatikan bahwa Telkom ini sangat layak untuk menjadikan opsi ya dividen investing. Bayangin kalau teman-teman waktu itu beli di Oktober nih, 16 Oktober 2750. Itu yieldnya berapa nanti pada saat mendapatkan dividen di tahun 2022 atau bahkan seterusnya ya. Kita lanjut sekarang. Nah, opsi kedua yaitu ada Bank BJBR ya. Gimana nih? Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Nah, sekarang kita kembali lihat lagi ya. Track record mereka ini justru luar biasa sekali ya, dimana kita melihat dari 60 menjadi 70, lalu 80, dan sekarang sudah membagikan dividen Rp90 per lembarnya. Luar biasa, ini improving terus nih, ada kenaikan. Nah, dan di saat video ini dibuat, BJBR ini harganya sekitar 1.225, oke? Nah, ini menunjukkan bahwa potensi yield ini sekitar 7,75% ya. Ini luar biasa sekali. 2 kalinya deposito bank ya. Dan kita lihat ini setiap tahun dapat loh ya teman-teman. Mereka masih belum sempat putus. Ini artinya kita bisa berasumsi bahwa setiap tahun kedepannya BJBR ini akan selalu membagikan dividen yang cukup luar biasa besar. Nah, sekarang kalau mungkin teman-teman bertanya apakah BJBR sudah layak nih untuk dibeli? Nah, kita lihat dulu dari grafiknya ini. BJBR sekarang kan di 1.225, dan pada saat COVID itu mereka bahkan sempat di bawah 1.000. Wow, spektakuler sekali ya. Bayangin kalau teman-teman sempat nih dapat BJBR di harga 800-an, lalu kita mendapatkan cash dividend sebesar 95 per lembar. Itu bisa mendapatkan 10% lebih cuma-cuma setiap tahun nih. Makanya kalau saham-saham dividen investing ini, teman-teman kalau melihat ada flash sale atau diskon, itu segera tabung demi dikit ya, supaya teman-teman mendapatkan ibaratnya kayak potential gain yang dividen yang sangat besar ya. Bayangin dapat 11% per tahun. Siapa yang nggak mau ya, di deposito mana yang bisa menawarkan 11% per tahun. Dan belum lagi kita lihat BJBR ini terus-menerus bertumbuh ya dari 95. Nanti nggak lama lagi tahun depan bisa saja 100, 110, dan nanti 10 tahun lagi udah menjadi 200, kita nggak tahu. Dan jadi teman-teman sangat layak untuk membidik BJBR ini. Oke? Baik, kita lanjut yang ketiga. Ada
HMSP ya. Di saat video ini dibuat, harga Sampurna ini di 1120. Ini adalah sektor rokok. Nah, gimana dengan dividen mereka? Kalau kita melihat di Sampurna ya, ini ada penurunan cukup signifikan menjadi 72 karena COVID ya. Tetapi sebelum COVID itu mereka constantly bayar sekitar 100-an lebih. Ya, kita jangan lihat pada saat mereka dulu 2015 masa kejayaannya rokok. Kita melihat dari yang 100-an ini. Nah, sekarang kalau dengan kita asumsi 120, nanti kalau udah COVID selesai, mereka udah mulai kembali normal dan membagikan dividen sekitar 100 lebih ya, 120. Nah, ini potensialnya hampir sekitar 10% ya. Dan kita tahu ini adalah rokok, di mana rokok itu sudah ada sejak dulu kala ya, dan kedepannya juga tetap menurut saya akan tetap ada. Nah, dengan potensi yield yang 10% ini menurut saya sangat besar, bahkan bisa 3 kali lipat deposito ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, apalagi kita tahu Sampurna ini sudah perusahaan yang mature ya, artinya sudah matang dan manajemen mereka bagus, dan dengan harga yang sekitar 1120 ini sudah cukup menarik. Nanti kalau misalnya HMSP terjadi penurunan lagi ke 1000, nah itu semakin menarik lagi untuk membeli HMSP. Sekarang coba teman-teman lihat, kapan bisa mendapatkan harga Sampurna seharga ini? Nggak ada, ini harus kembali ke tahun 2011 ya. Ini ibaratnya kayak kembali ke 10 tahun yang lalu. Jadi di 2021 ini kalau bisa mendapatkan harga Sampurna seperti ini, dividen teman-teman ini sudah nggak perlu khawatir lah. Ditanam 10 tahun kemudian tetap dapat 10% itu juga sudah sangat enjoyable ya. Apalagi kalau nanti tiba-tiba di tahun-tahun ke depan bisa terjadi rebound, mendapatkan dividen dan juga capital gain. Jadi double nih bonusnya untuk Sampurna, oke? Nah, keempat, ada United Tractors ya. Kita tahu perusahaan ini juga sudah lama dan mereka secara rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Kita lihat, sebelum COVID mereka itu bagikan sekitar 1000 lebih, 1200-an. Nah, jadi perusahaan ini membagi dividen juga cukup besar. Dan di saat video ini dibuat, harga United Tractors ini 19.300. Nah, ini memberikan potensi yield sekitar 6,2%. Berarti 2 kali lipat Bisa deposito. tunggu lebih nah, murah jadi lagi teman-teman, ya. Kita lihat bahwa apakah United sudah boleh Tractors membeli United sebelumnya Tractors? sempat Nah, kalau menurut di bawah saya, sini ya, belasan teman-teman kalau mau 15.000. beli Nah, saham United nanti Tractors kalau ini, memang United Tractors menyentuh lagi nih harga 15-an ribu ini atau 16.000, itu teman-teman boleh untuk pertimbangkan masuk untuk menjadikan dividen investing ya, bukan capital gain ya. Nah, jadi apakah perusahaan ini akan tetap relevan? Nah, kita harus tahu United Tractors ini kan alat-alat berat ya. Kita tahu Indonesia bahwa masih tetap akan bertumbuh berkembang, di mana konstruksi kita heavily based butuh alat-alat berat, dan juga misalnya perkebunan dan juga batu bara dan lain-lainnya ini membutuhkan banyak alat berat, sehingga kita melihat bahwa United Tractors ini kedepannya akan tetap stay relevant ya, tidak akan tergantikan karena memang alat-alat berat ini dibutuhkan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, sekarang berikutnya ada yang kelima terakhir ya teman-teman, yaitu INTP ya, Indosement Tunggal Prakarsa. Oke. Di saat video ini dibuat, INTP ini harganya 10.700. Nah, dan kita lihat track record mereka juga wonderful ya, setiap tahun membagikan dividen. Nah, cuma beberapa tahun terakhir ini sepertinya mereka stay di harga 700-an lebih ya per tahunnya untuk dividen 700-an lebih per lembar. Dan ini memberikan potensi yield 6,7%. Nah, sekarang kita lihat apakah INTP sudah layak untuk dibeli ya untuk melakukan dividen investing. Sekarang kita coba lihat. Harga INTP sekarang ini sama dengan tanggal 26 November tahun 2009 ya. Bayangin ini berapa tahun lalu baru bisa mendapatkan harga INTP seperti ini. Nah, jadi teman-teman bayangin, perusahaan yang bagi dividen secara rutin dan sekarang harganya ada di segini bisa memberikan potensi dividen sebesar 6% ya. Ini menurut saya cukup bagus ya untuk dipertimbangkan, dan belum lagi potensial capital gain yang bisa teman-teman dapatkan ya untuk INTP ini. Nah, sekarang kita lihat nature INTP adalah semen ya. Kita tahu bahwa negara Indonesia memang negara berkembang dan kita heavily on construction juga. Jadi saya melihat bahwa kedepannya ini semen akan stay relevant ya. Mau bangun tol, mau bangun jalan, mau bangun rumah, mau bangun segala macam, semen ini terus akan dipakai di mana-mana. Nah, jadi apakah kita perlu khawatir bahwa INTP tiba-tiba akan bangkrut? Ya, kita tetap harus perhatikan manajemennya ya, apakah mereka kelola dengan baik. Tetapi kalau untuk produknya sendiri, menurut saya, ya semen akan tetap stay relevant for a very very long time. Belum lagi kita akan melakukan pemindahan ibu kota ya, nggak tahu kapan, tetapi ini ibaratnya kita masih banyak banget kebutuhan semen di masa yang akan datang. Oke? Jadi teman-teman, itulah pilihan top 5 stock dividen pilihannya AG Invest ya. Nah, teman-teman boleh juga tulis di kolom komentar di bawah untuk memberikan pendapat ya, kira-kira ada pilihan atau opsi
Dividen investing apa lagi nih yang menarik untuk dipertimbangkan? Mungkin teman-teman ada tahu nih dividen stock yang bagus juga untuk ditanam dalam jangka waktu panjang. Ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, sekarang saya akan men-sharing ada 3 video yang teman-teman perlu perhatikan, yaitu bagi para penonton yang mungkin belum tahu right issue, bisa langsung saja klik ya. Nanti saya akan cantumkan ketiga link video ini di kolom deskripsi. Yang mau tahu right issue, nah ini bisa nonton video ini, dan juga yang mau mempelajari bandarmologi bisa nonton masterclass bandarmologi. Dan bagi para investor yang anticipate Bukalapak ya, misalnya mau beli ataupun mau menunggu atau bagaimana, itu bisa nonton video tentang kupas tuntas Bukalapak. Ini cocok buat para investor sekalian yang tertarik dengan Bukalapak. Oke? Nah teman-teman, sudah banyak informasi yang saya sudah sampaikan. Kira-kira videonya sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman menikmati video hari ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel Edge Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Oke? Dan teman-teman, kita Edge Invest ada event loh ya, yang bisa memberikan potensi jutaan rupiah giveaway. Nah, mau tahu caranya? Bisa chat kami di Edge Invest Admin. Nanti kita akan informasikan kepada teman-teman bagaimana caranya. Jadi tunggu apa lagi? I hope to see you guys soon. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. I'll see you again next time. Bye-bye.